فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah salat maghrib yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa dengan perjalanan waktu ke waktu, akhirnya Bapak Ibu, kita sudah memasuki bulan Syawal. Dan insya Allah tinggal beberapa hari ke depan kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakun antamaini Nabi ta capakna bulan Syawal. Benden itu mah pidato Nabi ta. Aganasan Nabi ta, ya ayuhan nas, sinina rupatawi. Pada azallakum syahrul azim. Pada melok natumanang na pulay ulang malapit. Syahrul mubarak, ulang mabarakah. Man taqarraba fihi bi khaslatin min khisalil khair kana kama adda farida fi ma siwa. Nani ini ginasan nabita papuri siti decing ilalanna iya ruulangi panelona dari kepego isik iparallu risaliwan na iya ruulangi. Wa man adda fihi farida nani ini papuri siti parallu ilalanna iya ruulangi kana kaman adda sab'ina faridatan fima siwa pade angkutna 70 parallu disaliwan na iya ruulang. Jadi dita na tama ramalan na paringarang ini mani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 20 milona tama ramalan mengilau mani Nabi dari Allah Ta'ala untuk disampaikan pada bulan Ramadan. Sebagaimana doanya Nabi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna syahra Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan pada bulan Sya'ban, wa ballighna syahra Ramadan, dan sampaikan kami pada bulan Ramadan. Nabi kan orangnya maksum, terjaga dari dosa. Bahkan Nabi dijamin masuk surga. Tapi Nabi kan 20 milona tama ramalan mengilau mengiripung Allah Ta'ala untuk disampaikan pada bulan Ramadan. Jadi berdoa kepada Allah agar kita disampaikan pada bulan Ramadan itu merupakan sunnah dari Nabi. Akaciur itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya pada parisya letai pada bulan itu kira-kira milodor di Allah Ta'ala untuk disampaikan pada bulan Ramadan. Mungkin saja ada di antara jamaah yang hadir pada malam ini dipanangkan milodor ribuannya untuk disampaikan pada bulan Ramadan, termasuk di Tomacapa. Kalau ada orang yang seperti itu, Tomacapa tenang. Kenapa kau tidak berdoa kepada Allah agar kita disampaikan pada bulan Ramadan? Nabi sallallahu alaihi wasallam orangnya maksum, terjaga dari dosa, bahkan dijamin masuk surga. 20 milona tamah amalan, dia selalu berdoa kepada Allah untuk disampaikan pada bulan suci Ramadan. Subhanallah, ada di antara saudara-saudari kita Bapak Ibu
karena cintanya dengan Ramadan, karena kerinduannya dengan bulan suci Ramadan. Dena raja milodoa di Allah Ta'ala untuk disampaikan pada bulan Ramadan yang luar biasa. Bulan Ramadan nasab pajak hajat itu yang luar biasa. Umruna pujinna bulan Ramadan nasab pajak hajat di bulan Ramadan. Subhanallah, itu yang luar biasa. Yaitu di terkadang masam pajak hajat ki kurusan lino nih. Miloki mega ya pangali ko tumabalu atau banyak hajat. Miloki mega selikna daretak dalutak pangimparta usahata sehingga terus di masam pajak hajat. Tapi orang yang beriman kepada Allah, coba kita bayangkan bulan Ramadan nak pajak hajatan. Bahkan mulai dari bulan Rajab dia sudah melaksanakan sholat hajat untuk apa? Untuk bulan suci Ramadan. Subhanallah. Yang ketanggapan nih, mau dikasih mana wajib. Pada waktu semua mata tertidur, dia bangun tengah malam, kemudian dia kembali wajibnya. Nah, kemas sempaja sempaja naga zaman sempaja hajat. Dua nama sempaja hajat akan hilang. Tanya asugira, tanya warampara, tanya jabatan, tanya kedudukan. Tapi apa yang dia minta kepada Allah? Cuma satu dia minta. Apa yang diminta kepada Allah? Ya Allah, sampaikan saya pada bulan Ramadan. Pada tukapun di bulan Ramadan. Pasirun tukapun di bulan Ramadan. Itu yang minta kepada Allah. Yang luar biasanya orang ini sejam, 2 jam, 3 jam nilai kota ngaben ni. Cek di mana nilai di penganan Allah. Pada tukapun di bulan Ramadan. Pada tukapun di bulan Ramadan. Pasirun tukap di bulan Ramadan. Pasirun tukap di bulan Ramadan. Sejam, 2 jam, 3 jam dia berdoa kepada Allah. Cuma satu doanya kepada Allah. Allahumma ballighni sahra Ramadan. Ya Allah, sampaikan saya pada bulan suci Ramadan. Subhanallah. Jamaah yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah. Jadi kota tengale tak tapu bulan Ramadan, tak tengale temudani di bulan Ramadan, tak tengale tamapu di bulan Ramadan. Doakan diri kita Bapak Ibu untuk bertemu dengan Ramadan. Kalau perlu, asam panjang hajat di bulan Ramadan. Maka ibn Allah Ta'ala kasih ataku melola kasih sirut si bulan Ramadan ondro melola kasih sirut nasab banyak hajat. Bahkan dia menangis ketika berdoa kepada Allah. Merita kapan nataruhi mata, merita kotobena, merita pakaianna, merita sejarahna, nataruhi mata. Dia menangis meminta kepada Allah. Apa yang diminta bukan harta, bukan kekayaan, bukan kedudukan. Yang diminta cuma satu, ya Allah, sampaikan saya pada bulan Ramadan. Subhanallah. Jamaah yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah. Jadi sebelum saya lanjut, saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang sampai malam ini belum pernah kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah, meminta kepada Allah agar kita disampaikan pada bulan Ramadan. Maka mulai wani ilawani Bapak Ibu, masukkanlah, sisihkanlah doa, meminta kepada Allah dipertemukan dengan Ramadan. Setiap kita berdoa kepada Allah. Kalau perlu, asal banyak hajat ini Bapak Ibu sekalian. Subhanallah. Jamaah yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian agak tahu patut ialah contoh. Kalau menurut saya, ini orang Bapak Ibu ya kuirite kehidupannya tanya tosofi. Bahkan hidupnya di bawah kesederhanaan. Terkadang kasih andri tertirapi, terkadang belanja tertirapi, sangat-sangat di bawah kesederhanaan kehidupannya. Tapi subhanallah, dia ke bulan Ramadan ini nacau tosofi. Memang kena nacau tosofi. Nah sebab maki kata usogi bulan Ramadan ini najin jema-jema. Mereka lantas tahu sogi bulan ini najin jema-jema. Bahkan maki kata usogi bulan Ramadan ini salah-salah tarawena, salah-salah puasana. Gara-gara jema-jema semua takung kena. Orang yang kaya raya, uangnya sampai miliaran. Terkadang masalah tarawena, masalah puasana, bulan Ramadan, batin pasti keadaan semua bakwi kehan. Ini orang hidupnya sangat-sangat di bawah kesederhanaan.
Tapi bulan Ramadan ini dia nggak akan aja. Bayangkan, dia nak jauh bulan Ramadan ini. Apa yang jauh bulan Ramadan ini? Mengaji masih lima diri jamaah, mengaji masih lima itu terus kegiatan ibadah. Demi itu nak kaya semakan juga sampali. Demi itu nak kaya juga sampali no. Yang bulan Ramadan ini semua mata ibadah kepada Allah. Kita ini. Imaga mana kemapaku kiro? Mana kemapaku bulan Ramadan ini tak jamaah. Aku papi balik na hadirin sekalian. 10 di bulan dari nak pengalasaan. Masa surat dia boleh papi tahu jam-jam ini. Masa surat dia boleh papi tahu jam-jam na 10 kali di bulan dari waktu ada wani dia waktu ada tanggapan dia waktu ada ini dia ada pateku lalu milih masa cuma 1 bulan saya tidak bisa hentikan kegiatan dunia untuk memperbaiki ibadah kepada Allah dan memang sebenarnya Bapak Ibu Ramadan ini diciptakan untuk kita umat Muhammad. Inna Rajab wa Syahrullah. Bulan Rajab itu adalah bulannya Allah. Wa Syuban sehari. Bulan Syaban, bulan kunasa nabita. Wa Ramadan syahrul ummati. Nah, ya bulan Ramadan, bulan di umatku. Subhanallah. Makanya pada bulan Ramadan tingkatkan ibadah. Kemudian kita nanti tahu. Kendo di mana pengaliwaran? Kendo di mana duit leng warak? Kendo di mana duit leng balik? Kendo di mana duit tapati marungkosok di bulan Ramadan? Ya kau tahu sogi hadirin sekali ini nak jamu ada. Kenapa? Karena banyak uangnya. Banyak tabungannya. Ini kan orang yang miskin. Terkadang anda tertirapi, terkadang pelanja tertirapi. Tapi kalau Ramadan ini kena jamu. Kendo di mana sama ada duit. Terlengi warak, terlengi balik. Sementara kita pahami Bapak Ibu. Kalau bulan suci Ramadan, terkadang pengeluaran itu lipat 2 kali daripada di luar Ramadan. Ya kode nasta merawat terkadang pengeluaran 1 juta, 2 juta, 3 juta per bulan. Tapi dari kota Ramadan terkadang meningkat pengeluaran. Terkadang lipat 2 kali pengeluaran hadirin sekalian. Maka terkadang Bapak Ibu harga barang di mana? Itu Ramadan sudah pada Ramadan ini bisa perhatikan. Rata-rata bulan Ramadan ini mendek harga barang. Ya mengaku ke coba kipas air. Wadi mopa angkari talima sabu untuk kipanasa. Untuk kaniki, untuk rabisa, cuma Rp5.000. Angkat tahun, makuk ke. Tapi kota memang tu Ramadan, ya pun macam Rp5.000 jibu, dia kagak mudah apa. Ya pun dia tahu procaku, dia boleh dapat pansan. Ya kau masuk yang kata tu mana? Memang bulan Ramadan, memang mana harga barang. Tapi yang luar biasanya ada orang miskin kalau bulan Ramadan tak kerja, ditanya kena malah duit, kena malah ongkos. Subhanallah, subhanallah Bapak. Orang ini betul-betul cinta dengan bulan suci Ramadan. Sehingga ada persiapan namun tamai Ramadan. Subhanallah Bapak Ibu. Ternyata ya tahu ada tabungan khusus di rumahnya. Angka itu tabungan luar biasa memang. Jarang itu tuh mulai-mulai. Angka memang itu tabungan kebulanan. Itu tabungan di rumahnya. Apa mereknya? Ramadan. Dia tulis di situ Ramadan. Jadi 11 bulan hadirin sekalian sebelum masuk Ramadan, ya kucuki mak jaman sebab pekerjaan sehari-harinya mengojek. Ya kucuki mengojek sama takung ke hadir, dia sisihkan rezekinya Allah untuk bulan suci Ramadan. Terkadang 2 sebu kasih na terangi tabungan na, terkadang 3 sebu, ya kumegei kasih na longan na 5 sebu. Subhanallah. Untuk apa tabungan ini? Bukan beli mobil, bukan beli motor, bukan beli rumah, bukan beli peralatan rumah tangga dan lain sebagainya. Bukan untuk itu, tapi untuk apa tabungan? Cuma satu, untuk bulan suci Ramadan. Jadi kota Ramadan buka tabungan. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih buat dan dikasih bupati malam malam. Jadi Ramadan ini selamat tinggal dunia. Dia ujaba ko yolo. Sapara ko, dia ujaba ko. Lepas nato Ramadan, napa ko ujaba. Imah kupi, milo tak tambah ibadah kepada Allah Subhanahu. Masih dia sedikit minta. Yung Ramadan itu dia kurang kata dia jadi mahal. Masih hampir Allah masih pokoknya dia kegiatan umur masih lima. Dengar kegiatan. Masih dia sedikit minta itu kan kembali itu soki. Mamillah ini nasi zam mana tahu jam itu. Masya Allah. Orang miskin kita Ramadan santai-santai saja. Kenapa? Memang sebelum masuk bulan suci Ramadan, dia sudah persiapkan tabungan untuk bulan suci Ramadan. Itu luar biasa Bapak.
jamaah yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah. Tapi saya sampaikan kepada seluruh jamaah, aja mau takwaro ini, aja mau takwaro, minimal di Bapak Ibu Kuramalang ya, kurang-kurang nih jamaah ini, gantilah dengan zikir, gantilah dengan ibadah kepada Allah. Misalnya kojok kaki galutak, kojok kaki usaha, tahu tak ada kojok kaki kuilei, tak ada. Yang dibiarkan tali tak kurang-kurang di jamaah ini. Kenapa ini sekalian? Gunakan kesempatan dengan bulan Ramadan. Tak kita bisa tahu bulan Ramadan. Bahkan hadirin sekalian, tidak ada bulan yang disebutkan namanya di dalam Al-Quran kecuali bulan Ramadan. Jika ada ulangi rampi asana, itu puasana hubungan Allah Taala. Karena di bulan Ramadan, syahrul Ramadan nanti kita pengalaan. Angaji nih kali. Angkat kata rusi rantai Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rabiul Awal, Rabiul Dengar rampi Al-Quran cinti bawah mulut. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa baca ucapan bulan Ramadan mau dirampi asna. Bulan Ramadan ini satu kali datang dalam 10 tahun Bapak Ibu. Makanya rugilah orang-orang yang mendapatkan bulan suci Ramadan. Nanti nak tambah ibadahnya sama waktu yang kehadiran. Jadi saya kasih motivasi sebelum kita masuk ke bulan suci Ramadan ini Bapak Ibu. Sekali motivasi jamaah. Tak kurang-kurangi jam-jam linota, kurang-kurangi jam-jam linota, tingkatkan ibadah. Kenapa? Karena semuanya dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Ya kunapa diruntuk Allah Ta'ala bulan Ramadan. Yang pertama, tolong kita program sejak dari sekarang ini. Insya Allah dengan adanya program disertai dengan doa dan usaha, insya Allah dapat diruntuk Allah Ta'ala. Apa yang harus kita program sejak dari sekarang? Yang pertama, ya kenapa diruntuk Allah Ta'ala bulan Ramadan? Usahakan Bapak Ibu khatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan, meskipun hanya satu kali. Khatamkan Al-Quran. Kenapa? Al-Quran ini diturunkan pada bulan Ramadan. Al-Quran itu Bapak Ibu diturunkan pada bulan Ramadan. Jadi alangkah bagusnya, alangkah agungnya, alangkah mulianya jika Bapak Ibu khatamkan Al-Quran pada bulan suci Ramadan. Harus kita program sejak dari sekarang. Insya Allah, ya kumania kiawan ini. Insya Allah, hari kesurun tu kamat Ramadan. Mereka kembali Quran bulan Ramadan ini. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kekuatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doa kita Bapak Ibu. Jadi usahakan khatamkan Al-Quran pada bulan yang diturunkannya Al-Quran. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam eka atirai nabi tanaruntu ramalan namate. Eka atirai naruntu ramalan nabi tanamate. Arua ramalan natamari akurang ni nabita sik di ramalan cicak tempat. Sik di ramalan cicak tempat. Sik di ramalan cicak tempat. Arua ramalan tak cicak bila temari nabita akurangnya. Kecuali pada yang terakhir dalam hidupnya Nabi sampai Nabi tak natamari akurangi di bulan Ramadan 2 kali. Si saban natamari akurangi Nabi tak kedua pada terakhir hidupnya Nabi pada bulan Ramadan itu. Tapi selain itu tak jika dihadiri sekali. Makanya intinya di sini, yang ku mengaji di bulan Ramadan ini aja mojek terlalungi karena harus eka 10 teman, harus eka 20 teman, harus eka 30 kata aja mau melalungi apa? Amoji tapi teman. Yang penting makan jabat kita mengaji. Tajuknya bagus, penyebutan hurufnya bagus, kalau perlu baca terjemahan. Amoji tapi mengaji yang penting makan jadi daripada ke 10 kita teman, ke 20 kita teman dari 100 baca. Jadi semua kerja di Napoleon mengaji, angkat itu mengaji apa tur makarima, moji dan mutamari, yang penting makanya kan jadi. Bahkan Bapak Ibu saya sarankan, usahakan di bulan suci Ramadan, kalau kita baca Quran,
bacalah terjemahan. Ini yang luar biasa. Di bulan suci Ramadan, 1 kali khatam Al-Quran tak, 1 kali khatam juga terjemahan. Karena kelemahan kita sekarang, mohon maaf. Megalat tu parlawagata tulisan Quran. Kalau saya tanya jamaah, akasi ada nih sama Quran tak selama kita hidup. Boleh ke jamaah apa? Ke 10 niat, ke 20 niat, ke 100, ke 200, ke 10 teman. Selama saya hidup di dunia, sudah ratusan kali saya khatamkan Al-Quran. Oke, saya mengerti. Pertanyaan saya, sudah berapa kali Bapak Ibu khatamkan terjemahan Al-Quran? Bukan Al-Qurannya. Kalau kita yakin sudah beberapa kali kita khatamkan Al-Qurannya. Pertanyaan saya, sudah berapa kali Bapak Ibu khatamkan khusus terjemahan Al-Quran? Inilah kelemahan kita sekarang. Bagaimana bisa Al-Quran kita amalkan dalam kehidupan ini kalau kita tidak tahu artinya? Bagaimana bisa kita tahu artinya? Ya mengaji kita baca betul benar. Seandainya jago kita, mana kerja Ustaz mau suruh kak baca betul, nak jago kak. Napi baca seumah pakui. Ada sama kita dengan kak jago. Yang menjadi masalah kita bukan orang hebat. Kenapa kita malas baca terjemahan Al-Quran? Apa sih kita tahu ketika kita baca Quran? Tidak ada kita tahu. Kenapa? Karena Anda tidak baca terjemahan. Ilmu Al-Quran, kenikmatannya Al-Quran, vitaminnya Al-Quran ada pada terjemahan. Coba nih bang, kita baca betul data namanya anak. Banyak ilmu kita bisa dapat dengan baca terjemahan. Contoh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan umat-umat sebelum kamu agar kamu bertakwa. Oh, dia pelia sengi puasa, tanya peripawang ini disuruh. Amo di umat riolo disuruh tu apa sebagai misalnya. Bagi sengi maka di rumah riolo disuruh tu apa? Karena Anda baca terjemahan. Bagaimana mungkin Anda bisa tahu bahwa umat-umat terdahulu juga diperintahkan berpuasa? Kalau Anda tidak baca terjemahan, banyak sekali ilmu. Alif Lam Mim, Zalikal Kitabul La Raiba Fihi Hudan lil Muttaqin. Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Maka sini karena Anda baca terjemahan. Banyak sekali ilmu kita bisa dapat ketika Anda baca Quran, baca terjemahan. Bapak Ibu sekalian, usahakan di bulan suci Ramadan 1 kali khatam Al-Quran, tapi subhanallah khatam juga terjemahan. Usahakan Bapak Ibu. Makanya aktivitas, kegiatan dunia pada bulan suci Ramadan, usahakan kurang-kurangi jemaah-jemaah. No, mari bilo kaji teman Qurannya, bilo kaji teman betul kan? Subhanallah sama tafsir jihad. Jangan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saran saya, beliki itu Al-Quran yang ada warnanya. Angkat tu Al-Quran ke warnana. Maka tiru Al-Quran ke warnana, nampak guru itu mata jewi. Misalnya warna merah, ishar itu tidak bisa mendengar. Oh ini ikhlas, ini dagang, ini. Jadi supaya aku mengaji ki. Oh, kita ni dek dah sembarang mengaji ke mari. Angkat petunjuknya warna ini, apa. Subhanallah. Makanya beli Al-Quran Bapak Ibu yang ada warna-warnanya itu ditutup dengan lina. Kira-kira harganya hanya 100.000. Kira bisa lina di sekali ini makun raya. Siapa harganya sandarata? Boleh kabarkan sandarata itu tapi jahit 2 juta, 3 juta tapi jadi. Al-Qurannya hanya 100.000. Ini banyak ilmu kita dapat. Istilahnya apa? Guru hikmat saja itu dengan mempelajari warna-warna. Subhanallah. Jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan kecintaan terhadap Al-Quran. Tanamkan kecintaan kepada Al-Quran. Apa ciri-ciri orang yang cinta dengan Al-Quran? Apa ciri-ciri orang yang cinta dengan Al-Quran? Ciri-ciri orang yang cinta dengan Al-Quran.
Ia kotopa aja mengaji, turi melo mopi mengaji atau pajak. Ah, berarti mampu ini itu ciri-ciri orang yang cinta dengan Al-Quran. Ikut pajak si mengaji, ikut pajak si mengaji, misi kata di mengaji. Selalu ada kemauan dalam hati untuk baca Quran. Berarti Anda betul-betul cinta dengan Al-Quran. Ingat Bapak Ibu, kata Nabi, Inna lillahi ahlina minan nas. Majapku Allah Ta'ala. Angka tu keluarga aku tengah-tengah lupa tahu. Ditanya Nabi. Manhum ya Rasulullah. Niger keluarga aku Allah Ta'ala. Aku tengah-tengah lupa tahu. Niger keluarga aku ni. Apa kata Nabi? Ahlul Quran. Orang-orang yang cinta dengan Al-Quran. Senang dengan Al-Quran. Itulah keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya sampaikan pada malam ini, bagi Bapak Ibu yang merasa belum terdaftar pada kartu keluarga Allah, silakan Bapak Ibu daftarkan diri secepatnya sebelum terlambat. Wah, milu nasib di Ustaz daftari aleku opo kartu keluarga pun ni gampang, pendaftarannya pun gratis, tapi pungut biaya. Kita bicara mendaftar. Cara atau mendaftar Bapak Ibu gampang ngaji. Jika terima ngaji, Anda sudah mendaftarkan diri pada kartu keluarganya Allah. Karena orang yang cinta dengan Al-Quran, itulah keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia, Bapak Ibu sekalian. Dan subhanallah, ya kung kata terima ngaji. Angka matu keturunan tepat kepala Quran. Aja sama saya. Ya kotanya mah anak mau pala kurang ni apung. Ya kotanya apung nasi apung. Ya kotanya apung. Insyaallah angka masuk garis keturunan tak ma pala kurang ini dimilih siapa. Di negara upat na ini di negara pada upat na tamapai narik ko angka anakna, angka apona, angka keturunan na ma pala kurang ni mage. Nigi anak ma pala kurang ni. Sepuluh boleh keluarga apa dari saranaka wadin nagatang dapat kami turunkan. 10 boleh keluarga indona di saranaka wadin nagatang dapat kami turunkan. Dia mungkin anak tadagatang tahu dengan kaki nenena. Dia mungkin anak tadagatang tahu dengan kaki apa. Dia mungkin ada di sana. Insyaallah ya kuturi rajin dibaca Quran ini. Aku kamatu keturunan maaf aturan Bapak Ibu sekalian. Dan insya Allah ketika Bapak Ibu senang dengan Al-Quran, persiapkan diri Bapak Ibu masih dalam keadaan membaca Al-Quran. Satu contoh, Okro Sidra angka pas sapari yang terjaga pas sapari. Yaro ijarat makanya jamaah luar biasa tuh langsung kematiannya. Kebetulan yang matasinya. Maka kita langsung luar biasa. Bayangkan Ustaz mak tangan ini mengaji itu mati. Maka dia mau terbang, nasib bah. Maka ini kesaksian. Ajak kamai pun maka ada. Muka kalau nggak sesuatu ada dia nak maka rumah pakul. Angka kesaksian. Nah sewe Ustaz. Di kampus pasti. Di kampung. Jadi ini yang dibawa tak berdiri di mata tempat. Di kampus pasti. Maka boleh di kampung. Ibu kampung kita setiap 1 bulan diadakan pengajian di rumah masyarakat. Nah, guru mengaji, ikut si mengaji. Ibu kasih mana yang tahu ada tuh? Angkanya guru sehari mapaki bacaan. Narasi giliran yang jalan agar baca. Kira zulzilatil ardu zilzalaha. Iya mana baca? Di penelat bacaan nama di gakala sana. Di nama apa sih? Di penelat bacaan nama yang luar biasa mati dalam keadaan memeluk Al-Quran. Nah, ada dikasih Al-Quran yang mati ke bawah. Dia penuh Al-Quran pada saat meninggal. Kenapa? Cintanya dengan Al-Quran. Utannya jamaah. Maka memang upang aja Ustaz. Cedi-cedi mengaji. Subhanallah. Karena cintanya dengan Al-Quran. Angkat itu mengaji, tak dapat ikat dia puji. Angkat itu mengaji, tapi dia puji mengaji. Mengaji, tetapi dia puji. Angkat itu mengaji, dia memang senang
cinta dengan Al-Quran. Ini mani bawa mukul alina. Jadi mengaji tapuji tidak kurangi atau terpaksa. Ada orang yang membaca Quran karena cintanya dengan Al-Quran. Mati dalam keadaan membaca Al-Quran. Nah, sawaya matasian, maka kawat tinggal kita tapan. Sana kasih tapan akan mengalah ta'ala. Nah, setelah ini kebetulan beberapa sisip kasih bolaan koro jadi taman maka. Tahu kagere yero patutu na tapan nilukat mitai. Ia kasih orang cinta dengan Al-Quran. Nabat tengita we patutu tapoi tafsiran. Tafsiran, mana tafsiran? Mana kamu nak apa hadirin kalian pada pengkalampunan? Pada makanya engkalampu terong di rumah pe. Wacailah apa hadirin kalian? Dia usah tinggal di mana nak tahu jangan. Dia usah tinggal di mana nak tahu jangan. Mana kamu berbuat kamu kadang kecilin kemana gitu? Sadar sih, mereka sih. Mana kadang kecilin mereka? Kita tuh ini akan mempengaruhi Allah karena cintanya dengan Al-Quran diberikan cahaya. Dia usah tinggal di mana nak tahu jangan berbaik. Artinya betul-betul ini orang luar biasa bercahaya tubuhnya. Kenapa? Karena orang ini cinta dengan Al-Quran. Paham apa ya Quran? Paham? Al-Quran ini adalah kalam Allah. Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah Bapak Ibu tidak rasakan ini? Apakah Bapak Ibu tidak rasakan sesuatu jika baca Al-Quran? Makanya kalau baca Al-Quran, dalami, baca dengan jiwamu, baca dengan nafasmu, baca dengan ruhmu, baca dengan hatimu itu Al-Quran. Al-Quran itu adalah hati hadirin sekalian. Ketika engkau baca dengan hati, engkau akan merasakan sesuatu. Kenapa saya katakan hadirin sekalian? Al-Quran adalah kalam Allah, bicara pengalat Allah. Kendre masuk bicara pengalat Allah. Kendre masuk bicara pengalat Allah. Apa sumpahmu, apa suaramu, apa ilmu keluar dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang beriman ketika baca Quran, mereka menangis ketika membaca Al-Quran, bahkan mengajarkan saja Al-Quran. Orang beriman terkadang menangis. Kenapa menangis? Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cintai Al-Quran, jadikan Al-Quran sebagai sahabat dalam kehidupan ini. Ada teman kami hadirin luar biasa, melo mandri mengaji, melo joka mengaji, cedek-cedek mengaji, cedek-cedek mengaji. Kami mentoak rapi. Nah, diri kami melo mandri masuk satu ayat, dua ayat, cedek-cedek baca. Nah, hidupnya dipenuhi dengan Al-Quran. Subhanallah. Orang yang hidup dengan Al-Quran, maka insya Allah kehidupannya berkah. Bapak Ibu sekalian, subhanallah. Bapak Ibu hadirin hadirat yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita usahakan ini, kalau dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, niatkan saja dari sekarang untuk khatamkan Al-Quran. Iya paling Bapak Ibu, narikodik patarat teramalan, tali sumangono di sisi na pungala ta'ala. Aja tamasela, latu di dunia tari sisi na puang ini. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan itu disertai dengan niat. Ya cuma niat cuma kupewe, nah dek patarat teramalan mati. Bapak Ibu sudah dicatat menghatamkan Al-Quran pada tahun ini, Bapak Ibu sekalian. Kami dikasih waktu Isya. Jadi kami cukupkan sampai di sini karena nanti waktu Isya sudah masuk, Bapak Ibu. Jadi banyak hal yang ingin sebenarnya kami sampaikan, tapi karena waktu ini, jadi kami mohon maaf. Insya Allah mudah-mudahan masih ada pertemuan untuk membahas ini apa-apa saja yang harus kita lakukan menjelang bulan suci Ramadan. Insya Allah kalau jadi nanti malam Jumat kami di Masjid Abi Tongkok, di situ kami akan lanjutkan hadirin sekalian. Jamaah yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah. Maksudnya Bapak Ibu wala ala siparingarang, kebenaran itu datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari pribadi yang berbicara. Kita tutup bersama-sama baca doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Minallahil musta'an wa alaihi istiqlal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah tadi